di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk di part 6 ya. Ini adalah part terakhir bertaruh nyawa di alas demit. Kali ini Kelana bertarung dengan Buto Ireng lagi, tapi dia bertarung sendirian karena kawannya sudah lebih dulu diserang Buto Ireng dari belakang. Akankah Kelana selamat dari Buto Ireng atau malah meninggal di alas demit? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Mengiring layu, rasa sangat rindu. Aku gak akan mati. Kalianlah yang akan mati atau pergi dari sini sekarang. Kilatan-kilatan cahaya muncul setiap Kelana mengayunkan kerisnya menuju demit-demit di dekatnya. Semuanya sudah terkapar, tinggal demit serigala paling besar yang masih berdiri. Hati-hati dengan demit itu, kamu tidak bisa sembarangan memegang tubuhnya. Dia sangat hebat, setara dengan Buto Ireng yang kamu lawan sama murni. Memangnya kenapa Sanjaya? Memangnya kenapa Bu Utari? Tubuhnya diselimuti aura jahat. Kamu perlu kekuatan besar dan perlindungan yang kuat. Bawa kemari tanganmu. Kelana mengulurkan tangannya melalui Sanjaya. Bu Utari mengirimkan energi pada dirinya dan memberikan perlindungan di tubuh Kelana agar aman manakala melawan manusia serigala itu. Kelana memegang pusaka keris Kasembadan di tangan kanannya. Dia berdiri tegak sambil memusungkan dada. Dengan tatapan tajam lurus ke depan, Kelana sudah lebih siap untuk bertarung. Sekarang, mereka berdua berhadapan dengan manusia serigala itu. Kelana mencoba menghujamkan kerisnya pada makhluk itu, namun dengan mudah ia menghindar dan menepis setiap serangan yang diberikan Kelana. Crash! Cakaran tajam demit itu berhasil melukai leher Kelana. Kelana teriak kesakitan. Tubuhnya pun terpental agak jauh. Sontak, tubuh Kelana sempoyongan. Ia berusaha berdiri tegak dengan memegang ranting pohon di dekatnya. Bu Utari tak sempat menolongnya. Beliau masih berkutat dengan demit di depannya. Tak lama, Kelana merasa ada perubahan pada dirinya. Luka cakaran itu berangsur sembuh dengan sendirinya. Mungkin ini yang efek energi yang diberikan Bu Utari tadi, ucap Kelana. Kini, Kelana kembali sedia kala. Ia bangkit, lalu kembali bertarung lagi. Aku tidak akan kalah sebelum aku merasakan darahmu, anak gendeng, gertak demit itu. Kelana melihat tubuh Sanjaya diam, namun mulutnya komat kamit merapalkan mantra. Setelahnya, Sanjaya kembali menghentakkan kakinya ke atas tanah, lalu menghujam tubuh demit itu tepat di dadanya. Tangannya mengoyak isi dadanya, lalu mengeluarkan semua isinya. Pertarungan mereka bagai pertarungan dua makhluk yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku gak bisa mati, aku abadi di alas demit ini, ucap demit itu sebelum akhirnya menghilang, melebur dengan hitamnya kegelapan malam. Memang gila. Ini benar-benar gila dan gak masuk di akal dan nalarku, ucap Kelana. Sekarang, Sanjaya tergeletak di atas tanah. Sukma Bu Utari nampaknya sudah meninggalkannya dan Sanjaya hilang kesadarannya. Sanjaya, Kelana, panggil Zafar dengan berteriak menghampiri mereka berdua. Di mana saja kamu? Tanya Kelana karena baru menyadari keberadaannya. Aku sembunyi, kalian berdua benar-benar gila, umpat Zafar. Kelana dan Zafar mengangkat Sanjaya ke tempat lebih aman, lalu menyandarkannya pada pohon. Kelana mencari bungkusan gula kelapa yang ia bawa untuk dimakankan kepada Sanjaya dan untuknya sendiri. Sanjaya, apa kamu baik-baik saja? Tanya Kelana. Sanjaya lemas. Saat sadar,
ia mendapati Kelana dan Zafar duduk di dekatnya, sambil komat-kamit meracau tak jelas. Ia lantas berpegangan pada Kelana dan Zafar untuk mencoba duduk, sambil mengingat-ingat apa yang baru saja menimpanya. Kenapa badanku sakit semua? Dan kenapa aku bisa di sini? Perasaan tadi ada di dalam tenda. Gumam Sanjaya bingung, nafasnya tersengal-sengal. Iya, tapi tiba-tiba kau menggeram, lalu lari keluar tenda, kata Zafar. Lihatlah pintu tendanya, rusak, imbuh Zafar. Hah? Desis Sanjaya. Tadi Bu Utari kemari, tapi hanya sukmanya saja yang kesini. Dia menggunakan tubuhmu sebagai wadahnya, lalu menyelamatkanku dari demit serigala tadi. Dek, Sanjaya menelan ludah, antara percaya dan tidak. Lalu, kemana beliau sekarang? Kelana menggeleng. Entah di mana sukma Bu Utari sekarang. Mungkin dia sudah kembali ke tubuhnya. Rupanya, Bu Utari melebihi dari apa yang ia pikirkan. Apa aku sekarang baik-baik saja? Tanya Sanjaya. Iya, aman, jawab Kelana. Malam itu, mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanannya esok pagi. Pintu tenda yang rusak mengakibatkan hawa dingin dengan mudah menyeruak dan menusuk hingga ke tulang. Meski demikian, udara dingin malam itu seperti menyelimuti otak dan jiwa mereka bertiga yang sudah panas akibat setiap tragedi yang menimpa mereka sejak awal perjalanan. Pagi pun tiba. Malam sangat cepat berlalu saat mereka gunakan tidur. Rasa-rasanya, mata dan tubuh ingin lebih lama lagi menikmati nikmatnya alam bawah sadar. Bangun, bangun, bangun. Ayo kita lanjut. Tinggal beberapa lagi kita bisa keluar dari alas ini, ajak Zafar. Walau kaki rasanya sudah ingin copot, energi yang kian lama kian terkuras. Mereka kudu mulai melangkahkan kakinya lagi, membelah belantara hutan yang sangat rapat agar cepat menemukan sebuah kebebasan. Ya Allah, aku yakin Engkau masih sayang kepada kami bertiga. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, beribadah kepadamu di dunia yang Kau ciptakan dengan segala keindahan di dalamnya. Ya Allah, Engkau selalu ada pada setiap derap langkah kami. Semoga Engkau selalu melindungi kami bertiga dimanapun kami berada. Bismillah. Kemarin, Bu Utari meminta aku menulis ini. Apa sing kok karepke ana ning kene? Mentas nglewati iki, awakmu bakal balik ning panggon sing kok goleki. Ora ana srengenge ning kene. Kabut-kabut bakal ngalangi mripatmu. Gunakno keresiane batinmu kanggo nglewati wilayah iki. Ojo percaya karo sapa-sapa kecuali awakmu wong telu nek wis mlebu ning kene. Ojo sampe ilang pikir lan tetep waspada. Apa itu artinya? Setelah melewati tempat itu, kita akan selamat? Tanya Zafar. Ya, sepertinya begitu, jawab Kelana dan Sanjaya bersamaan. Kelana kembali mengeluarkan pusakanya. Ada apa, Kelana? Jaga-jaga aja. Yang tertulis itu seperti kalimat peringatan yang diberikan Bu Utari. Sanjaya, apa kamu aman? Tanya Kelana. Aman, balasnya. Beberapa puluh meter selanjutnya, keadaan mulai berbeda. Hutan menjadi lebih rapat. Pohonnya tinggi-tinggi dan rumput-rumput yang tumbuh di area itu hampir setinggi pinggang orang dewasa. Semakin jauh melangkah, kabut tebal pun perlahan datang dan menghalangi penglihatan mereka. Duar! Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang sangat keras. Kelana terhenyak, matanya membelalak waspada. Apalagi itu, Kelana? Tanya Zafar. Suara rintihan aneh tiba-tiba saja terdengar dan kedengaran dekat. Kelana menoleh ke belakang, memperhatikan kondisi kedua temannya. Suara ini terasa tak asing telinganya. Apa kalian baik-baik? Belum sempat Kelana selesai dengan kalimatnya, tiba-tiba muncul sesosok buto yang berjalan merangkak dari arah belakang, lalu menyerang Sanjaya dan Zafar di depannya. Awas Sanjaya, Zafar! Teriak Kelana.
Tapi usahanya terlambat. Buto itu sudah menghantam Sanjaya dan Jafar hingga terpental membentur pohon dan bebatuan di dekatnya. Sanjaya, Jafar! Kelana lebih dulu membantu mereka, lalu menjauhkannya ke tempat yang lebih aman. Angin bertiup, menerpa semua yang dilewatinya, serta membawa gumpalan kabut putih di sekitarnya. Dedaunan dan ranting kering tampak berterbangan. Rumput-rumput liar di sekitar Kelana pun sampai merebah hingga menimpa tanah. Kaki Kelana sampai goyah menahan terpaan angin. "Buto Ireng," ucap Kelana. Tapi saat ini ia hanya melihatnya sendirian. "Akhirnya aku bertemu lagi denganmu, anak manusia. Jangan kamu pikir aku sudah kalah. Kemanapun langkahmu, aku akan mengejarmu. Baumu menggoda semua demit yang tinggal di hutan ini, termasuk aku," ucap Buto Ireng. Kelana menggeram, lalu mengatakan, "Aku tak perlu basa-basimu. Apa yang kamu mau? Biarkan aku pergi dari sini dengan tenang." "Hahaha." Buto Ireng tertawa mendengarnya. "Kamu memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Semua demit di sini ingin merasakan darahmu, anak laki-laki Jumat Kliwon. Teman-temanmu bisa pergi dan selamat dari sini, tapi tidak denganmu. Kamu tetap di sini, menjadi santapanku untuk menambah kekuatanku. Gimana? Mau menerima tawaranku? Aku diciptakan Gusti Allah dengan akal. Tidak sepertimu yang hanya diselimuti tipu daya dan aura jahat. Aku gak sudi menerima tawaran dari demit sepertimu," jawab Kelana dengan lugas, lalu menarik keris yang sudah ia genggam. "Tidak usah takut, Cah Bagus. Gusti Allah mengiringimu. Kamu bisa melawan makhluk itu." Suara Bu Utari tiba-tiba saja kedengaran di telinga Kelana. "Kamu hanya sendirian. Yakin akan melawanku?" ucap Buto Ireng, lagi-lagi dengan tertawa meledeknya. Hati Kelana bergejolak, namun dia tidak punya pilihan lain. Berlari hanya akan sia-sia. Langkahnya hanya kecil, tak sebanding dengan langkah Buto Ireng yang sangat besar. Buto Ireng akan mudah mengejarnya. Kelana memberanikan diri berbicara lantang. "Di mana satu temanmu yang lain? Pasti sudah mati karena pertarungan kemarin, kan?" Hahaha. Kelana membalas meledeknya sambil tertawa dengan lantang. Buto Ireng terpancing. Memang mudah memancing emosi demit jahat sepertinya. Buto Ireng memulai aksinya. Ia bergerak seperti akan membaca sebuah mantra. Tak lama dari situ, banyak kehadiran demit-demit yang lain berjumlah belasan. Ternyata Buto Ireng membawa serta bala pasukan pengikutnya, yang jika dijelaskan, wujud bala pasukannya serupa manusia, namun telah lama mati. Dengan beberapa anggota tubuhnya yang tak lagi ada, ekspresi wajahnya pun tampak beringas kelaparan. Bahkan, salah satu yang berada paling depan seluruh wajahnya mengelupas, tinggal mulut yang mangap-mangap. Pocong-pocong hitam dengan wajah hitam legamnya pun juga muncul di antara mereka. Dimanapun selalu ada pocong-pocong itu, aku heran. Apa hutan ini adalah tempat untuk melestarikanmu? Tanya heran Kelana. Mulut mayat-mayat hidup itu mengeluarkan suara mengerang seperti kelaparan. Kelana diam. Ia mulai merapalkan amalan untuk membuat pagar gaib untuk melindungi diri yang pernah ia baca dalam sebuah buku. Amalan yang entah akan bekerja atau tidak, karena ia baru mencobanya sekarang. Kelana lalu memakan gula kelapa di saku celananya. Sekarang, ia jauh lebih siap. "Apa kalian gak ada keinginan untuk membantuku?" teriak Kelana pada Sanjaya dan Jafar. Melawan segini banyak, rasanya mustahil jika ia lakukan sendirian. Belum sempat kawannya muncul, mayat-mayat itu mulai berdatangan menyerang Kelana. Buak, buak, krak. Bunyi pertarungan Kelana dengan mereka. Kelana banyak merobek,
bahkan memutus tubuh mayat-mayat hidup itu sampai menghamburkan semua isi di dalam tubuhnya, hingga tercium bau busuk. Beberapa kali, Kelana mengernyit heran, merasakan tenaganya mengalir jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari biasanya. Keris di tangannya, layaknya sebuah pedang yang membabi buta membunuh setiap demit di dekatnya, selayaknya membunuh seekor nyamuk yang mencoba menggigitnya. Area hutan itu kini dikotori oleh potongan-potongan tubuh mayat yang berbau busuk. Sementara, Sanjaya dan Jafar lagi-lagi menyaksikan Kelana bertarung. Namun, kali ini berbeda. Kelana lebih brutal. Dia seperti kerasukan setan yang haus akan darah. Tapi bukan darah manusia, tapi darah para demit hutan yang selalu mengganggunya. Wah! Kelana berteriak garang, lantas berdiri di antara demit-demit itu dengan kedua kakinya yang mengangkang, mempertahankan keseimbangan. Gigi-giginya gemerutuk, mulutnya kumat kamit merapalkan doa-doa penguat yang ia ketahui. Kelana sedikit lengah, tanpa ia sadari, Buto Ireng bergerak menuju tempat Sanjaya dan Jafar berlindung. Aku memang kau lihat lemah, tapi jangan sekali-kali kau meremehkanku. Jika kamu berani menyakiti dua sahabatku, kuhabisi nyawamu. Sanjaya, Jafar, larilah sekuat yang kalian bisa, suruh Kelana dengan berteriak. Kelana berlari mengejar Buto Ireng, seraya berteriak memanggilnya. Jika aku mati di sini, itu lebih baik, karena aku mati untuk melindungi orang-orang yang membantuku hidup. Buto Ireng, akan kuhabisi nyawamu sekarang juga, ucap Kelana. Ia lari secepat yang ia bisa. Mulutnya merapalkan kalimat syahadat dan bersolawat dengan lantang. Aku lebih mulia darimu. Aku akan terus bertumbuh kuat, dan semua itu berawal dari sini, ucap Kelana. Dia menancapkan keris kasembadan tepat di perut kiri Buto Ireng. Buto Ireng menggeram, berusaha melepaskan tusukan itu dari tubuhnya. Tapi saat itu Kelana sangat kuat. Ia tak mudah dikalahkan begitu saja. Sebenarnya kamu siapa, anak manusia? Kenapa kamu punya kesaktian macam ini? Buto Ireng berteriak, suaranya menggema seisi hutan. Pohon dan rumput liar di dekatnya pun terhempas karena suaranya. Beberapa detik setelahnya, Buto Ireng tersungkur di depan Kelana. Ia mati dan menimbulkan bau yang teramat tidak sedap. Kelana lemas. Sanjaya dan Jafar menghampirinya, lalu membawanya menjauh dari sana, meninggalkan Buto Ireng bersama para pengikutnya yang mati di tangan Kelana sendiri. Kelana menangis, tak menyangka jika pendakiannya akan panjang dan menemui banyak petaka seperti ini. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Tanya Jafar. Apa jalan keluar masih sangat jauh? Kapan kita bisa bebas dari sini? Ucap Sanjaya. Cah bagus, apa yang ada di dalam ini, semuanya ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Gusti Allah. Kalian semua sekarang berjalanlah. Nanti akan ada telaga. Sebelum kalian pulang ke tujuanmu, bersihkanlah badan kalian dengan air yang ada di telaga itu. Sudah cukup aku menasihati kalian. Nanti, jika kalian sudah dewasa dan bertambah kuat, jangan sombong kepada sesamamu dan makhluk-makhluk yang lainnya. Di alam ini, tidak hanya kalian yang hidup. Hati-hati yo, cah bagus. Lagi-lagi, suara itu muncul, seperti suara Bu Utari yang memberi mereka bertiga sebuah wejangan yang menenangkan, dengan suara lembut dan bijaksana. Apa kalian dengar juga? Tanya Kelana. Iya, aku mendengarnya. Ketiganya mendengar semuanya. Aku yakin itu adalah Bu Utari. Beliau selalu mengawasi kita selama masih terperangkap di sini, ujar Sanjaya. Tak lama, kabut mulai terbuka. Suasana hutan pun kian terbuka. Di ujung mata, tampak sebuah danau cantik dengan pancaran sinar matahari di permukaannya. Aku seperti melihat surga, ucap Jafar. Mereka bertiga mempercepat langkah, lalu membersihkan badannya yang sudah mirip gelandangan.
yang sudah berminggu-minggu hidup di jalanan, tak pulang ke rumah. Aneh, segala luka dan memar di sekujur tubuh mereka perlahan hilang manakala dibasuh dengan air dari danau itu. Telaga apa ini? Aku gak pernah mandi dengan air sesegar ini, tukas Sanjaya. Iya, aku minum pun rasanya enak. Beda dengan air galon isi ulang di kosku. Balas Jafar tertawa. Kelana membersihkan setiap luka di tubuhnya, setiap basuhannya. Ia masih saja kepikiran mengenai dirinya yang berubah seperti ini. Ia tak menyangka jika luka-luka di tubuhnya diakibatkan oleh pertarungannya dengan debit-debit di hutan ini. Sanjaya yang menyadari, Kelana pun menegurnya. Ada apa, Kelana? Kelana tersenyum. Kira-kira ada takdir apa yang disiapkan Tuhan untukku ya? Sehingga membuatku menjadi seperti ini. Sanjaya menghampiri Kelana, lalu memeluknya sebagai seorang sahabat. Tenanglah, aku sebagai sahabatmu akan ada saat kamu membutuhkan pertolonganku. Iya nggak, Far? Ucap Sanjaya. Jafar mengangguk, seraya bergabung dengan keharuan dua sahabatnya. Malam itu, mereka bertiga bermalam di tepi danau, menghabiskan sisa malam dengan lelah yang sudah tak tertahan. Malam itu terasa malam yang paling tentram mereka rasakan selama di hutan ini. Paginya, saat burung-burung mulai berkicauan, saat sinar merah di angkasa mulai meninggi, mereka terbangun dan mulai mempersiapkan diri untuk kembali melanjutkan langkahnya pulang. Kelana mengajak Sanjaya dan Jafar untuk cepat memulai pergerakan. Ayo kita jalan lagi. Aku merasa kalau kita sudah dekat dengan tujuan kita. Ingatkan pesan Bu Utari yang kamu bacakan kemarin, ucap Kelana sambil menunjuk Jafar. Walau keadaan jauh lebih baik, tapi rasa lelah dan pegal masih saja mereka rasakan. Hangatnya selimut dan empuknya kasur sudah sama-sama mereka rindukan. Mereka bertiga lantas berjalan, melewati beberapa tanjakan dan turunan di bawah mentari pagi yang kian lama kian naik. Harapan mereka sama, yakni segera kembali bertemu dengan peradaban manusia dengan segala kehidupannya. Sampai saat mereka baru saja menaiki punggungan untuk kesekian kalinya. Dari situ mereka lihat sebuah ladang warga dengan beberapa petani yang sedang menggarapnya. Alhamdulillah, kita selamat, kita selamat. Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Kita mau lewat mana ini? Tanya Kelana. Mereka bertiga sejenak beristirahat sambil mencari jalan turun menuju ke ladang di bawah sana. Beberapa saat kemudian, setelah jalan sudah ditentukan, mereka kembali melangkah lagi. Langkah mereka saat itu sangat yakin, karena langkah mereka menuju sebuah kebebasan yang sejak kemarin mereka tunggu. Aku bebas, aku selamat. Setelah mencari yang cukup jauh karena harus mengelilingi satu bukit dahulu, mereka bertiga pun sampai pada tempat yang mereka harapkan sejak lama. Loh mas, panggil bapak-bapak yang tak jauh dari keberadaan mereka. Loh, mas-masnya dari mana? Dari Mendaki toh. Kok keluar hutannya dari sini mas? Tanya bapak-bapak itu dengan rasa penasarannya. Kami dari Mendaki pak, kami sempat salah jalan, lalu mencari jalan turun yang lain dan sampai ke sini pak. Jawab Kelana sedikit berbohong, karena belum ingin cerita sebenarnya diketahui orang lain. Bapak-bapak itu memperhatikan mereka bertiga seperti menaruh rasa curiga. Lalu, mas-masnya naik lewat mana? Desa Wanadia, Pak. Bapak-bapak itu terkejut mendengarnya. Pasalnya, Desa Wanadia berjarak cukup jauh dari tempatnya. Apa di sini ada ojek yang bisa mengantar kami ke sana, Pak? Kendaraan kami ada di sana, Pak. Tanya Sanjaya. Mampir ke rumah saya saja dulu, Mas. Sepertinya kalian kelihatan lelah. Ajak bapak itu. Di rumahnya, mereka disuguhi beberapa makanan dan minuman yang sudah beberapa hari ini tidak mereka rasakan. Sembari makan, mereka kembali ngobrol soal perjalanannya. Lain kali lebih hati-hati lagi yo mas. Di dalam hutan, banyak sekali makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa kalian tebak bagaimana watak dan wujudnya. Sebagai manusia, kita hanya bisa belajar dan berdoa
agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang datang. Bersyukurlah kalian bisa turun dengan selamat. Kelana terkejut mendengar perkataan beliau. Apa bapak ini tahu cerita yang sebenarnya ya? Tanya Kelana dalam hati. Kelana menganggukkan kepalanya, tak tahu harus menjawab bagaimana. Jadikan ini pelajaran ya mas, lain kali lebih hati-hati lagi, ucap beliau lagi. Saat sore, mereka diantarkan oleh beberapa warga ke desa Wanadia, tempat mereka memulai pendakiannya. Kemudian sejenak istirahat di rumah Pak Teguh lagi untuk sekedar cuci muka dan menghela nafas. Beberapa warga yang berpapasan melihat mereka dengan wajah yang tak biasa. Sebaiknya kita cepat-cepat pulang saja deh. Orang-orang menatap kita seperti curiga ini, ajak Zafar. Sanjaya dan Kelana pun langsung setuju. Namun, ternyata Pak Teguh mendengar percakapan mereka. Tidurlah di sini dulu, Mas, ucap Pak Teguh menawari mereka. Lagi-lagi dengan senyum dan tatapan curiga. Bahaya jika kalian langsung pulang, imbuh beliau. Malamnya, mereka kembali dijamu oleh beliau. Beliau ini memang terkenal baik sekali kepada setiap pendaki yang singgah di rumahnya. Malamnya, untuk kesekian kalinya, mereka bertiga tidur di atas ketinggian yang berselimut hawa dingin. Bedanya, malam ini tanpa rasa waspada dan bahaya akan demit yang mengintai. Karena tidur di rumah Pak Teguh. Paginya, sekitar pukul 9, mereka bertiga pamit untuk kembali ke kota di mana mereka mengenyam pendidikan tinggi. Hati-hati yo mas, jangan kapok. Dan jika kembali mendaki ke sini lagi, datanglah kemari, jangan sungkan yo. Pesan Pak Teguh sebelum mereka bertiga memutar gas motornya. Alhamdulillah, gila. Seru banget petualangan Kelana dan kedua temannya ya di alis demit ini. Endingnya mereka selamat. Banyak juga kejadian di luar nalar. Ternyata di Gunung Merbabu itu serem juga ya. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir ya. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.